Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan soalan yang ditanyakan oleh jamaah yang belum sempat kita jawab di pengajian Ramadan kita. Maka saya menjawabnya di sini di channel YouTube kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras bansos atau bantuan sosial? Masya Allah. Ya, dalam keadaan seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, Corona ini, memang banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, ya, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, sehingga ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan juga dari orang-orang ahlil khair. Alhamdulillah, semoga apa yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan, senantiasa diganjar dengan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begini, menjawab pertanyaan ini, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dari beras bansos? Artinya kita dapat beras dari bansos atau dari pemberian orang-orang amin ahlil khair, kemudian kita simpan di rumah kita begitu, dan alhamdulillah banyak, ya, dikumpul-kumpulin banyak, ya, ada yang ngasih 5 liter, ada yang ngasih 3 liter, ada yang ngasih 10 liter, lama-lama banyak sekarung itu jadinya sudah, ya, begitu. Alhamdulillah. Nah, apakah boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah? Begini, kita harus tahu dulu dasar hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan itu hukumnya wajib dikeluarkan atas setiap orang muslimin. Sabda Nabi Muhammad SAW begitu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. So'an min tamrin au so'an min syair. 1 so' atau 4 mud, atau kalau timbangan kita sekitar 3,5 liter beras begitu. Atau 1 so' 4 mud dari syair, dari gandum. Syair, untuk siapa yang wajib mengeluarkannya ini? Alal abdi, atas seorang hamba sahaya, wal hur, orang merdeka, wal zakar, wal unsa, laki-laki, perempuan, wasaghiri, wal kabir, besar, kecil, minal muslimin, dari orang-orang muslimin. Dan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa amara biha an tuwadda qabla khurujin nas ila shalah, dan beliau memerintahkan untuk menyampaikannya, mengeluarkannya sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Jadi dasar hukumnya zakat fitrah itu wajib. Begitu, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya pahala Ramadan
pahala bulan Ramadan itu, pahala puasa di bulan Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard, ngegantung antara langit dan bumi, tidak diangkat ya illa bi zakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu ya wajib mengeluarkannya, tadi saya disebutkan dalam hadis, semua orang Islam, budaknya, yang merdekanya, laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, orang dewasanya, semuanya wajib mengeluarkan. Cuma yang wajib mengeluarkannya itu adalah ya dengan ketentuan-ketentuan, dengan syarat, yaitu yang pertama adalah ayyakuna fadilan an ma'unatihi wa ma'unati man alaihi talzamu ma'unatu lailatal aid wa yaumahu. Ya, jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, an ma'unatihi, dari makanan pokoknya, dan makanan pokok untuk orang-orang yang wajib nafkahnya atas dirinya. Berapa lama? Sebulan? Bukan. Lebihnya itu ya sekedar makanan pokok untuk hari raya dan malam setelah hari raya, bukan untuk simpanan 1 bulan, hanya untuk hari raya. Artinya kalau kita punya beras untuk hari raya, kita punya beras untuk hari raya, begitu. Kemudian ada sisanya, maka sisanya itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kalau bantuan bansos ini bagaimana? Itu bantuan bansos diberikan kepada kita, kan menjadi milik kita. Nah, sekarang tinggal lihat, ya nanti di hari raya itu cukup gak buat makan hari raya dan malam setelahnya buat kita dan keluarga kita? Cukup. Ada lebihnya nggak? Ada lebihnya. Lebihnya itu keluarkan buat zakat fitrah. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu kalau bisa disimpulkan bahwa sangat sempit untuk tidak mengeluarkannya. Andai kata kita punya 2 baju 2 setel, begitu, dua-duanya masih layak, ya, satu pakai, satunya lagi jual, buat beli beras, buat bayar zakat fitrah. Kita punya 2 rumah, rumahnya jual 1 untuk bayar zakat fitrah, begitu. Sampai sesempit itu. Cuma sekedar hari raya, sekali lagi sekedar makan buat hari raya dan malamnya, bukan persediaan untuk 1 minggu setelah hari raya, bukan. Lebih dari itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi mengeluarkan zakat fitrah, ya saya ini dapat berasnya dari bantuan orang, ya milik ente dikeluarin. Yang penting buat lebarannya ada, sama malam setelah hari lebaran. Selebihnya keluarkan buat zakat fitrah, begitu. Jadi sekali lagi zakat fitrah ini wajib. Dan kapan waktu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Pertama begini ya, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 4 waktu. Yang pertama waktu jawaz, waktu mulai diperbolehkan kita keluarkan zakat fitrah. Itu dari awal Ramadan sudah boleh. Makanya sekarang ini panitia penerimaan zakat fitrah, mereka di masjid, di musola menerima dan menyalurkan itu zakat fitrah, begitu. Yang kedua waktu wujub, waktu wajibnya. Kapan sih waktu wajibnya? Waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Jadi terbenam matahari di malam takbiran tuh, maghrib, malam takbiran, saat itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang kedua. Yang ketiga waktu afdoliyah, waktu afdolnya, yaitu dikeluarkan di pagi hari sebelum khotib naik mimbar atau sebelum orang keluar sholat id, seperti yang tadi disebutkan ya oleh dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Waktu fadilah ini, waktu yang paling utama. Tapi kalau kita keluarkan waktu kayak seperti itu, di waktu itu
Sekarang zaman sekarang udah nggak ada orang miskin yang mau terima sudah. Dari kemarin kemana aja kata kata tetangga kita yang mengatakan dari kemarin kemana aja hari gini baru ngeluarin zakat fitrah. Ya, orang mau bikin ketupat, orang mau bikin apa, seperti itu. Ya, jadi tapi itu waktu afdalnya. Ya, waktu afdalnya. Yang ketiga waktu karohah. Waktu karohah itu waktu makruh mengeluarkan, jadi sebaiknya sebelum itu, jangan dikeluarkan setelahnya. Yaitu setelah sholat Idul Fitri, itu makruh waktu. Tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, cuma kalau ditunda sampai waktu tersebut maka itu adalah hukumnya makruh. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah zakat fitrah. Merugilah orang-orang yang mengentengkan zakat fitrah, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya susah. Begitu. Dulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat susah, makannya susah, tapi mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka begitu ada perintah mereka keluarkan. Mereka hanya sisakan untuk hari raya dan malam setelah hari raya sisanya dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang miskin mengeluarkan, mereka sudah menerima dan di rumahnya ada makanan buat hari raya, maka dia belum mengeluarkan zakat fitrah, maka pemberiannya itu dikeluarkan lagi kepada sahabat yang lain, kepada yang miskin yang lain, dan begitu seterusnya sampai itu beras kembali kepada pemilik yang awal. Ya, tentunya tanpa direncanakan, tanpa direncanakan. Kalau berembuk mah kita oper-operan aja ya, itu nggak benar, itu ngakalin hukum namanya. Ya, naudzubillah, ini tanpa direncanakan. Artinya mereka begitu mementingkan zakat fitrahnya, sudah merasa ada buat hari raya, sudah itu sudah, dan malamnya sisanya dikeluarkan. Begitu semuanya, ini orang miskinnya begitu semua, orang fakir miskinnya, sampai itu beras kembali lagi ke orang yang mengeluarkan yang pertama. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Demikian rugi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dari manapun kita dapatkan itu beras atau uangnya, yang penting dari jalan yang halal, dari bantuan sosial, bansos, dari uang pemberian orang. Ya, ada orang kasih zakat mal umpamanya ke kita, alhamdulillah duitnya kita belikan buat keperluan kita, masih ada sisanya, belikan beras buat keluarkan zakat fitrah. Jadi jangan merasa saya orang susah, saya nggak wajib lagi mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sangat sempit untuk tidak dikeluarkan. Dan ingat, puasa kita tergantung antara langit dan bumi sampai kita keluarkan zakat fitrah kita dengan benar. Apa artinya mengeluarkan zakat fitrah kita dengan benar? Pertama, kita keluarkan begitu sesuai dengan aturannya. Ya. Yang kedua, kita keluarkan zakat fitrah, kita berikan kepada yang berhak menerimanya, fakir miskin dan lain sebagainya. Demikian itu yang harus dijalankan. Lalu apa yang dikeluarkan Ustadz? Uang apa beras? Kalau dari hadis yang tadi kita baca jelas kan? So'un min tamar, so'un min syair, artinya dari makanan pokok. Jadi muktamadnya jumhur ulama mengatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dari makanan pokok. Lalu kalau nilainya bagaimana? Berupa uang, yang membolehkan mengeluarkan uangnya, nilainya begitu adalah pendapat di mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Kalau kita keluarkan beras, maka zakat fitrah kita sah menurut semua mazhab. Begitu, dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita keluarkan berupa uang zakat fitrah kita, maka sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tidak dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapat imam yang lainnya. Jadi mana lebih baik, kita keluarkan beras atau kita keluarkan uang? Maka lebih baik kita keluarkan beras. Lalu yang terakhir, hadirin hadirat sekalian, begitu, jangan kita keluarkan beras ya yang kualitasnya di bawah kualitas beras yang biasa kita makan.
Kalau kita biasa makan umpamanya beras ramos, maka kita keluarkan beras seperti itu juga. Jangan yang kualitasnya lebih di bawahnya. Kalau yang lebih di atasnya bagus. Nah, tadi saya kembali ke bansos. Kalau beras dari bansos itu sama seperti yang beras biasa kita makan, silakan keluarkan. Tapi kalau beras yang dari bansos ini berasnya kualitasnya jauh daripada beras yang biasa kita makan, katakan beras raskin yang dikasih, maka kita harus membeli lagi beras untuk zakat fitrah. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menunaikan kewajiban kita dengan benar, kewajiban kita sesuai dengan syariat, kewajiban kita sesuai dengan petunjuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita dengan cara kita ya menunaikan kewajiban zakat fitrah kita, dan kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.